Maka tidak mungkin orang akan bisa tasawur kuat tanpa usul fikih. Tidak mungkin. Itu usul fikih itu. Jadi kalau gitu pemadam tanya, oh gimana kalau ada sound di setel banter, nggak ada yang joget, nggak ada yang siapa-siapa, tengah lapangan sepi, nggak ada orang, suara menggelegar, itu sound horeg? Bukan sound horeg, itu sound system. Kenapa? Tidak memenuhi kriteria memayiznya sound horeg. Paham ya? Jadi kita bicara mustalah, epistemologi, terminologi termin sound itu secara epistemologi begitu itu. Dari mana? Dari mayizatnya. Maka kalau kita bicara sound horeg al-mutabadal lidzini, ya itu sudah bukan sound. Jadi misalnya begini, loh kalau gitu gimana? Jadi sound horeg itu bukan soundnya, malah sampai aja begini. Kalau sound horeg haram mutlak, gimana kalau ada Habib Syekh sholawatan nyewa soundnya brewok sound horeg gitu? Kan itu sound horeg gitu kan. Saya jawab, itu bukan sound horeg. Lo kan soundnya bukan sound horeg. Bukan, buktinya, ini buktinya. Ada Habib Syekh sholawatan nyewa soundnya brewok sound horeg gitu. Ada orang mau berangkat ke sana, kamu tanya, Bu mau kemana Bu? Apa jawabnya? Mau ke sholawatan. Masa jawab, mau ke sound horeg? Enggak. Bukan itu. Atau dibalik sekarang, ada brewok bikin acara sound horeg, nyewa soundnya Habib Syekh. Bikin, ada orang datang, Mas kemana Mas? Apa jawabnya? Ke Habib Syekh. Ke sound horeg. Jadi itu mustalah namanya. Maka saya katakan tadi haram mutlak itu kenapa? Karena itulah terminologi sound. Berdasarkan apa? Berdasarkan bil hawasi wal akhbari. Tadi toriknya kan, ada toriknya sudah saya naldor, dinalder, kemudian disimpulkan tasawurnya. Nah, tasawur dapat baru tasdik. Kita ambil apa di situ isinya, al maknanya, ya jelas. Maka bukan semata-mata menghukumi suara kerasnya saja. Kenapa? Karena sound horeg itu tidak hanya suara keras. Maka saya katakan ini bukan sistem. Kalau sound system akan muncul tafsil kalau mengganggu dan mengganggu. Kalau sound system, kenapa? Karena sistem hanya suara, aspek suara saja yang menjadi dengan hukum. Tapi kalau sound horeg aspek hukumnya apa? Ya suaranya, ya mungkarotnya. Jadi kalaupun toh nggak mengganggu, karena begini. Kenapa nggak tafsir saja? Kalau mengganggu haram, kalau nggak haram, baik. Coba kalau begitu, umpama ada pertunjukan sound horeg di lapangan, jauh mukiman, yang datang semua penggemarnya saja, mengganggu apa tidak? Mereka menikmati, kan? Berarti hukumnya adalah halal, hukumnya boleh. Ada dancernya, ada joget-jogetnya, tidak mengganggu kan? Sound horeg haram karena mengganggu. Kalau tidak mengganggu hukumnya jawas. Berarti kalau diadakan di tengah lapangan jauh pemukiman, nggak ada terganggu, malah menikmati, hukumnya adalah mubah. Ada dancernya yang bahendel itu, kan nggak begitu. Itu namanya tasawur. Begitu caranya. Maka oleh karena itu kalau masa itu harus punya dasar usul fikih. Kalau usul fikih, kamu tahu bagaimana cara mengolah masalah itu. Karena usul fikih itu dirancang untuk itu, dirancang untuk mengolah, sehingga lahirlah proses tahrij furu'at al-bahsu.